Mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita mengangkat pujian. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, kita bergembira, bersukacita, karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan berdoa bersama-sama di malam. Mari kita angkat pujian, mari kawan-kawan nyanyi. Mari kita membuka persekutuan ini dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan, kami bergembira pada malam hari ini. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan sendiri untuk kami berkumpul bersama-sama dalam satu persekutuan, di persekutuan doa jelang Pentakosta ini. Walaupun kami dari rumah kami masing-masing melalui Zoom, tapi hati pikiran kami boleh menyatu dalam persekutuan ini. Itu juga karena roh Tuhan yang menyatukan kami. Kami bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, kami siap untuk beribadah kepadamu. Kami juga siap mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami akan mendengarkan firman, biarlah Tuhan saja yang berbicara kepada kami. Hingga kami dalam mempersiapkan diri kami memasuki masa menjelang Pentakosta ini, kami semakin dikuatkan, dihibur, dan boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam suatu pengharapan yang utuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau saja yang memimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama membicarakan sebuah topik yang cukup menarik, yaitu tentang kemurahan hati. Kita semua tentu sudah seringkali mendengar kata kemurahan hati ini, dan bagaimana kita juga sudah seringkali mendengarkan dalam khotbah-khotbah, dalam renungan kita, bagaimana tentang kemurahan hati. Namun mungkin yang perlu menjadi perhatian kita adalah sejauh mana kita mempraktekkan kemurahan. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama coba merenungkan segala sesuatu tentang kemurahan hati ini, bagaimana kemurahan hati itu harus kita berlakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin membagikan sesuatu, khususnya terkait dengan kemurahan hati, nanti kami akan mempersilahkan untuk
berbagi bersama di malam hari ini, sehingga kita semua boleh saling menguatkan untuk kita bisa sama-sama melakukan perbuatan kemurahan hati ini bagi orang-orang yang ada di sekitar. Kita akan mengangkat pujian kasih Tuhan lembut, karena kasih Tuhan juga merupakan dasar dari sebuah kemurahan. Kita akan pujian ini, kasih Tuhan lembut, untuk mempersiapkan diri kita memasuki perenungan.
Sudah saatnya kita akan masuk dalam perenungan. Bacaan saya serahkan kepada Saudara Gabri. Silakan, Gaby. Ya, terima kasih Pak. Sudah terdengar suaranya? Ada ya? Oke. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena kasih Engkau yang besar kepada kami, hingga kami boleh ada hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami berkumpul pada malam hari ini, meskipun secara virtual, tetapi kami Tuhan, dalam persekutuan doa hari Pentakosta ini, biarlah kami dapat memaknai firman Tuhan, dan terlebih lagi dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Tuhan, biarlah renungan yang kami dengar nanti tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi bisa tertanam di dalam hati kami, dan terlebih lagi dapat hidup dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Alkitab yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayat 4 sampai yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Aduh, kenapa lagi nih motor? Perasaan rusak mulu dah nih motor dah. Kenapa bang motornya bang? Mogok pak? Mogok? Iya. Emang udah servis bang? Ya belum juga sih. Oh gitu. Kalau nggak salah di depan tuh ada bengkel bang, mau saya bantu nggak? Gak usah pak, saya udah minta tolong sama Tuhan juga sih. Saya lagi nunggu Tuhan ini buat datang bantuin saya. Oh gitu bang. Ya udah bang, saya lanjut ya bang ya. Ya pak. Ayo bang. Sih bang, kenapa motornya? Ini mogok bang. Iya. Tadi teh ada yang ngomong di sana, ada motor mogok emang. Nggak dibawa aja ke bengkel? Gak usah deh bang, soalnya saya nggak punya uang juga. Sama saya lagi nunggu Tuhan juga buat bantuin saya. Tuhan. Ya. Ya udah kalau gitu ah, saya ada bengkelnya di depan. Kalau ini langsung dorong aja ke sana. Siap bang. Ya. Siap bang. Duluan ya pak. Siap. Siang pak. Siang pak. Ini kenapa motornya? Mogok pak. Oh, mau saya anterin nggak ke kantor? Terus motornya sini. Gak usah pak. Kenapa? Saya lagi nunggu Tuhan juga buat bantuin saya pak. Ya udahlah. Siapa? Makasih pak. Ya.
Capek juga dorong motor. Gua istirahat dulu kali ya. Sony, aku boleh duduk di sini? Oh iya Pak, boleh duduk aja Pak. Oh iya Sony, kenapa kamu tidak menerima pertolongan dari Tuhan? Kan saya sudah menunggu pertolongan dari Tuhan, tapi Tuhan tidak datang untuk menolong saya. Lantas, tadi pria parubaya tadi, montir tadi, sama polisi tadi, apa kamu tidak menyadari itu bantuan dari Tuhan, Sony? Mereka kan bukan Tuhan. Saya menunggu pertolongan langsung dari Tuhan. Memang, mereka bukan Tuhan, tapi mereka lah yang diutus Tuhan untuk membantu kamu, Sony. Oh, iya juga ya. Ya, Bapak Ibu, dari ilustrasi video tadi, tentu kita juga pernah dalam situasi seperti yang pemuda ini alami. Ya, mungkin nggak sama persis, tetapi kita mungkin pernah mengalami rasanya kecewa sama Tuhan karena kita berpikir pertolongannya tidak kunjung datang atau tidak sesuai dengan permintaan atau harapan kita. Yang padahal, jika kita melihat tadi ya, ilustrasi video, kisah tadi yang dialami oleh seorang lelaki yang tadi mogok motornya, kalau kita lihat sebagai penonton, kita melihat pemuda ini begitu naif gitu ya, dia tidak berpikir secara masuk akal gitu. Dia mengharapkan pertolongan Tuhan secara langsung gitu ya. Mungkin Tuhan datang langsung di hadapan dia untuk menolong dia. Sedangkan yang dari tadi, 3 orang tadi yang datang menegur dia dan mau mengulurkan pertolongan, itu jelas-jelas adalah pertolongan dari Tuhan. Nah, jika kita sadari, kita juga sebenarnya tanpa kita sadari pernah seperti pemuda ini. Kita tidak melihat bahwa hal-hal yang ada di sekitar kita bahwa bahwa bukan bukan itu tuh bukan berasal dari Tuhan gitu loh. Kita tidak melihat bahwa yang kita dapatkan pertolongan atau apa yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dan mengingat kembali apakah pernah Tuhan tidak menolong kita di saat kita membutuhkan pertolongannya. Atau sebenarnya kita yang memiliki sikap seperti pemuda tersebut, menutup mata akan kehadiran Tuhan. Saya mungkin mau meminta kesediaan Bapak Ibu, mungkin Bapak jemaat satu, dari Ibu juga satu, yang mau sharing pengalaman, mungkin pernah mengalami persoalan yang kayaknya pas ngalamin tuh kayaknya Tuhan nggak membantu saya gitu. Tetapi ketika sudah melewati masalah itu, saya menyadari bahwa oh, Tuhan menolong saya ya. Adakah Bapak Ibu yang mau sharing? Atau boleh juga di chat box, boleh juga ditulis kalau memang sulit menceritakannya secara langsung. Oke, kayaknya belum ada ya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu bisa memaknainya sendiri gitu ya tadi dengan ilustrasi yang tadi. Kayaknya saya pernah deh gitu ya mengalami kesulitan, saya meminta pertolongan Tuhan, tapi saya merasa bahwa tidak ada nih pertolongan Tuhan. Tetapi ketika saya melewati permasalahan itu, saya merasa bahwa oh Tuhan rupanya tolong saya ya. Nah, dalam 1 Korintus 13 yang tadi kita baca sebagian, kenapa sih Paulus berbicara tentang macam-macam perwujudan kasih ya? Alasan Paulus menulis tentang kasih karena Paulus melihat
jemaat Korintus tidak melandaskan kasih ketika mereka menjalani kehidupan, ya. Terutama ketika mereka memakai karunia-karunia yang mereka punya. Nah, itu Bapak Ibu bisa mungkin baca di pasal 12 dan 14, di situ ditulis tentang karunia-karunia, ya. Nah, Paulus melihat bahwa jemaat Korintus itu tidak menyatakan dalam kehidupan mereka tentang kasih Tuhan itu dalam kehidupan mereka, khususnya kepada sesama mereka. Oleh karena itulah kenapa akhirnya Paulus menuliskan tentang perwujudan kasih-kasih itu, ya. Jemaat Korintus dalam kehidupannya Paulus melihat bahwa mereka seringnya mengalami perselisihan antara jemaat satu dengan yang lain. Mereka juga masih hidup untuk kepentingan diri sendiri, dan mereka masih hidup seperti manusia yang lama, ya, hidup dalam kepercayaan setempat, budaya setempat gitu. Jadi ketika mereka mengakui bahwa mereka pengikut Kristus, tapi nyatanya dalam kehidupan mereka tidak menunjukkan itu gitu ya. Sedangkan kasih yang berasal daripada Allah itu seharusnya diteruskan dalam kehidupan mereka. Oh, videonya putus-putus ya. Kayaknya karena sinyal deh. Aku matiin dulu berarti ya. Sebentar. Oke. Bapak Ibu izin matikan kamera ya, karena putus-putus. Udah dari handphone sih. Oke. Ya Bapak Ibu, jadi dari bacaan kita, 1 Korintus 13 ini, situasinya seperti itu. Jemaat Korintus itu hidupnya tidak dalam kasih gitu ya. Mereka tidak meneruskan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, khususnya pada nats malam hari ini, tertulis di situ ayat 4 ya, berbicara tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, di sini Paulus mau menunjukkan keberlawanan antara apa yang Kristus ajarkan dengan apa yang dilakukan jemaat Korintus. Ya, yang jelas-jelas Kristus menunjukkan kasihnya dalam kehidupannya, bahkan dalam peristiwa penebusannya, tetapi mereka tidak meneruskan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mereka tidak meneruskan, tidak menunjukkan kemurahan hati Allah, ya, dalam kehidupan mereka kepada sesama mereka. Jika kita melihat pada 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10, di situ Paulus mengatakan bahwa kehidupan jemaat Korintus itu masih hidup dalam hidupnya tuh tidak benar gitu ya. Hidupnya masih dalam kesesatan, percabulan, penyembahan berhala, perzinahan, mabuk, menipu gitu ya, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi di sini Paulus mau menegur gitu ya, mau mengingatkan bahwa hidup kalian ini, hidup jemaat Korintus ini sudah Allah kasihi gitu. Mereka sudah dikasih Allah gitu. Kenapa mereka masih hidup dalam ketidakbenaran? Ya, itu yang mau Paulus tunjukkan kepada jemaat Korintus untuk mereka kembali hidup dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dengan apa yang dialami pemuda yang motornya rusak tadi dengan jemaat Korintus, kita jadi tahu bahwa Allah melalui Kristus sudah menyatakan kemurahan hatinya kepada kita dengan percuma ya, tanpa antara kita minta ataupun tidak, Tuhan tetap menunjukkan kemurahan hatinya. Sehingga seharusnya kemurahan hati Tuhan yang kita terima dengan percuma ini tidak berhenti di kita saja ya, tapi juga kita terusi, kita lanjutkan dalam kehidupan kita. Gak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang yang bertemu, yang berjumpa dengan kita. Ketika saya mendalami renungan ini, saya berpikir bagaimana sih caranya kita meneruskan kemurahan hati Tuhan gitu ya dalam kehidupan kita.
Hal yang sederhana adalah dengan tidak hanya memikirkan diri sendiri, ya, tetapi sertakan juga orang lain dalam segala hal yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan ini menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu hal yang baik, hal yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada malam hari ini, renungan malam kita pada malam hari ini mau mengingatkan kita dan mau bertanya kepada kita, ya, apakah kita bersedia membantu orang-orang yang membutuhkan kita, membutuhkan pertolongan kita, tanpa memandang latar belakang apapun, ya. Contohnya mungkin itu, apakah kita bersedia menolong mereka? Atau bersediakah kita memberikan semangat kepada orang-orang yang putus asa, gitu ya. Yang putus asa bisa banyak gitu ya, bisa di dalam keluarga kita mungkin ada anak kita, suami atau istri kita, atau orang tua kita, atau teman kita di gereja, dan seterusnya gitu ya. Terus juga bersediakah kita ikut bersyukur di saat orang lain berhasil atau orang lain senang. Karena zaman sekarang atau seringkali tanpa kita sadari, kita suka iri nggak sih sama kebahagiaan atau keberhasilan seseorang, ya. Bersediakah kita ikut bersyukur gitu. Lalu bersediakah kita mendengarkan mereka yang memiliki pergumulan, ya. Siapapun itu yang memiliki pergumulan, bersediakah kita mendengarkan mereka? Karena yang mereka butuhkan adalah hanya mendengar gitu ya, terkadang mendengar saja. Ada orang yang mendengarkan pergumulan mereka. Bersediakah kita melayani dengan tulus dimanapun kita berada? Entah kita di rumah, di tempat kerja, di gereja gitu ya. Dimanapun kita berada, kita bersedia untuk melakukan apapun itu dengan tulus gitu. Nah, Bapak Ibu, dari tema kita kemurahan hati, biarlah kita meneruskan kemurahan hati Tuhan yang dengan percuma itu dikasih kepada kita, dan kita bisa meneruskannya itu dalam hal-hal sederhana, dalam hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Baik, terima kasih Gaby untuk renungan pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam sharing dan berbagi kisah-kisah kita tentang, secara khusus tentang kemurahan hati. Bagaimana kemurahan Tuhan itu kita rasakan dan juga mungkin kita bagikan atau kita sampaikan kepada orang lain. Silakan, apakah dari Bapak Ibu yang ingin berbagi? Kita sama-sama dikuatkan bahwa sebenarnya kemurahan hati itu tidak sebatas teori, gitu ya. Tidak sebatas wacana, tapi benar-benar kita berlakukan di dalam seluruh kehidupan. Silakan, apakah ada? Mungkin saya ya. Kayaknya saya cerita dulu ya. Saya mengenal seseorang yang ya cukup dekat untuk membagikan ini kepada kita semua tentang kemurahan. Jadi dia bercerita bahwa setiap pagi dia melewati daerah Braga. Bapak Ibu kalau sering jalan pagi di Braga itu ada tukang bubur kacang hijau ya, depan Sarina itu, persis di depan. Nah, dan di pagi hari itu di wilayah Braga itu banyak sekali pemulung, banyak sekali gelandangan-gelandangan yang tidur di malam hari di situ dan sampai pagi. Dan pada suatu hari dia melihat suatu peristiwa yang cukup mengharukan. Artinya seorang pemulung dan anaknya datang untuk membeli bubur kacang hijau. Harganya 5.000. Nah, si tukang bubur ini dengan kebaikan hatinya dia ingin memberikan ke si pemulung itu. Tapi si pemulung ini dan anaknya itu berkeras hati untuk tetap membayar bubur kacang hijau yang seharga 5.000 itu
untuk diberikan kepada tukang bubur kacang hijau itu. Itu terjadi alot juga, saya apa cukup alot mereka dalam hal menolak, pengen menerima atau uang yang akan diberikan. Tukang bubur menolak, dan tapi pada akhirnya tukang bubur itu menerima uang dari pemulung itu dan memberikan segelas bubur kacang hijau kepada si pemulung. Nah setelah itu ketika pemulung itu duduk, jadi di depan itu ada kursi, duduk di situ, ada sepasang suami istri melihat kejadian itu juga, dan dengan begitu tergerak hatinya, mereka dengan sukarela memberikan uang kepada si pemulung itu, dan memberikan roti juga, dan memberikan segala hal yang mungkin harganya lebih dari yang dikeluarkan oleh si pemulung itu. Jadi dari situ dia melihat bahwa wah, bentuk kemurahan hati di orang-orang yang sederhana itu begitu kuat. Dan ini memberikan suatu inspirasi baginya. Wah, kalau gitu dia juga akan menolong. Bagaimana dia menolong itu? Dia melakukan dengan caranya, yaitu setiap kali dia membeli bubur kacang hijau seharga 5.000 itu, dia akan memberikan 20.000 kepada tukang bubur kacang hijau, 1 dibawa oleh dia, dan 3 dia titipkan ke tukang bubur kacang hijau itu untuk tolong berikan kepada orang-orang yang membeli. Jadi dia membayar 20.000 untuk 4 gelas, 1 untuk dia dan 3 untuk siapa saja yang tukang bubur kacang hijau merasa saya harus memberikan kepada orang itu, dan itu diberikan oleh tukang bubur kacang hijau. Dan itu kalau melihat segala apa yang terjadi yang tadi, itu benar-benar akan membuat sebuah gelombang ya, gelombang kemurahan hati yang luar biasa gitu. Dimulai dari hal-hal yang kecil, dan Tuhan akan memakai setiap kita dengan cerita yang inspirasi ini, dan kita juga dalam berbagai bentuk kita juga bisa berbagi dengan cara-cara kita. Mungkin ya kita tidak perlu beli 3 porsi lebih ya. Ya bentuknya macam-macam mungkin ya kita bisa lakukan. Tapi semangat kemurahan hati itu kita bagikan, kita sampaikan kepada orang-orang sekitar kita, karena kita pun sebenarnya sudah merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dia telah menyelamatkan kita dan memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Kita bagikan itu juga kepada orang-orang. Itu sharingnya bisa dibagikan. Mungkin ada yang akan bercerita lagi perihal tentang kemurahan hati. Mungkin sudah saking banyaknya bermurah hati ya, kita sudah bingung nih yang mana mau diceritain ya. Betul Pak, saking banyaknya jadi bingung ya. Iya, saking udah banyak kita bermurah hati jadi sampai bingung gitu. Tapi ya oke, memang ya apa? Tapi kita harus tumbuhkan kepekaan kita untuk melihat kemurahan-kemurahan hati yang ada di sekitar kita, dan itu bisa menginspirasi kita juga. Kita pun bisa bermurah hati pada orang-orang yang oh itu saking banyaknya merasakan kemurahan itu. Tapi disimpan sendiri ya Pak Ida, buat gua doang gitu. Oke, saya percaya bahwa kita semua sudah diberikan roh yang sama oleh Tuhan. Roh Kudus itu yang akan terus memampukan kita membagikan kasih itu. Karena kalau kita sudah merasakan anugerah kasih Tuhan, itu luapan itu tidak akan mungkin menahan kita untuk berhenti untuk diri kita sendiri. Dorongan itu akan sangat kuat
mendorong kita untuk harus berbagi, harus berbagi. Dan lingkupnya ya mungkin dari mikro sampai mungkin persoalan-persoalan besar kita bisa itu. Kiranya pada malam hari ini kita semua semakin dikuatkan bahwa kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa kita sudah mendapatkan kemurahan hati dari Tuhan saking banyaknya. Kita juga diminta juga untuk berbagi sikap murah hati kepada sesama kita. Mungkin kepada pasangan kita, suami, istri, atau kepada anak-anak kita tunjukkan kemurahan hati itu juga orang-orang yang ada di sini. Kiranya ini semakin menguatkan kita dalam kita memasuki masa-masa menjelang Pesta. Ini boleh memberikan kita semangat untuk kita boleh terus bermurah hati kepada orang-orang kita. Kita akan masuk dalam doa komitmen. Ada 3 pokok doa yang akan disampaikan. Yang pertama, memohon agar umat dapat menjaga tindakan serta perkataannya. Lalu memohon agar umat selalu dapat hidup dalam kebajikan Allah. Ini saya minta Pak Frans untuk bisa mendoakannya. Lalu untuk poin 3, mendoakan persekutuan agar menjadi tempat untuk saling berbagi dan bukan untuk menyombongkan diri. Itu minta Gebi ya, sekaligus menutup berdoa penutup doa rangkaian persekutuan. Silakan Pak Frans dulu, lalu Gebi. Bapak Ibu, mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berkuasa dalam kita, Allah yang kami sembah di dalam nama kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Malam Tuhan, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran hadirat-Mu pada malam hari kami boleh bersama dalam persekutuan. Bapak di surga, kami percaya bahwa kenyataan dan kasih Tuhan yang sudah kami boleh rasakan hari ini adalah benar-benar merupakan kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kehidupan kami. Dari kami Tuhan, untuk kami ajari kami Tuhan, untuk kami boleh menyadari bahwa segala sesuatu yang sudah kami boleh alami sepanjang hari ini itu adalah bagian dari kemurahan Tuhan dan kehidupan kami. Mungkin sampai dengan saat ini kami sudah boleh merasakan selamat, kuat, mampu. Ampuni kami jikalau semua itu kami boleh rasakan hanya oleh karena kekuatan kami. Ajari kami Tuhan, sekali lagi kami mohon Tuhan ajari kami agar kami mampu untuk mengerti bahwa semua yang kami alami adalah bagian dari kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala yang sudah Tuhan menyatakan bagi kehidupan kami. Bapa di surga, malam hari ini kami juga sudah boleh bersama membaca firman dan kemudian kami boleh bersama mengikuti perenungan firman yang sudah disampaikan oleh saudari kita. Dan juga Tuhan juga sudah memberkati Bapak Valentino dalam menjadi perantara dalam ibadah kami pada malam hari. Tuhan Bapa di surga, kami percaya bahwa yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami boleh baca bersama, akan menguatkan iman percaya kami kepada saat ini Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa terkhusus dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang boleh menjaga akan kehidupan kami
dalam segala tindak perbuatan kami, tingkah laku kami. Kami mohon Tuhan, untuk kami boleh menjadi teladan-teladan Tuhan dalam setiap hal yang ada dalam kehidupan kami. Tutur kata, sikap, perbuatan kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk kami boleh berbuat, bertutur kata, bersikap, dan boleh menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi segala sesuatunya dalam kehidupan kami, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan kami, dalam tutur kata kami. Terkadang kami, Tuhan Yesus, masih saja mudah untuk mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakitkan, mengungkapkan kata-kata yang membuat orang sakit hati. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah pada malam hari ini, dalam persekutuan kami pada malam hari ini, kami boleh bersama Tuhan ingatkan, dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan yang menjadi teladan-teladan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang terbaik yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Sang Pemurah, kami juga mau berdoa bagi persekutuan umat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah persekutuan kami di tempat ini menjadi tempat untuk saling berbagi, saling mengasihi, saling mendukung, dan bukan menjadi tempat persekutuan yang saling menyombongkan diri atau menghakimi. Biarlah Tuhan, di tengah persekutuan ini masing-masing kami dapat hidup dalam kemurahan hati Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan, dan dapat kami teruskan dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga, di tempat kerja, di tempat kami bergaul ya Tuhan, atau dimanapun kami ditempatkan, sekalipun tempat asing ya Tuhan, kami dapat menunjukkan kemurahan hati Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas renungan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan begitu bermurah hati kepada kami. Tuhan sudah memberikan banyak hal yang tidak dapat kami balas ya Tuhan. Tetapi biarlah dengan kemurahan hati Tuhan, kami mau hidup untuk meneruskan kemurahan hati Tuhan itu bagi orang lain, bagi orang-orang, terkhusus orang-orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, pada malam hari ini banyak yang ingin kami doakan kepadamu ya Tuhan, banyak pergumulan atau harapan kami, tapi biarlah ya Tuhan, Kau yang mewujudkan, Tuhan yang mendengar, dan biarlah Tuhan yang menjawab segala harapan dan pergumulan yang kami selalu doakan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, biarlah malam ini kami mau menyerahkan persekutuan kami ini ke tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian dari NKB 191 dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu.
sorgawi pemberi kurnia, puji Bapa sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, persekutuan doa kita hari kedua telah berakhir. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk kita sudah bersama-sama berdoa bersama menjelang Pentakosta. Kita akan berjumpa kembali pada hari Senin ya. Hari Senin di jam yang sama, jam 7 dengan tema yang berbeda. Nah, diharapkan kesetiaan kita untuk tetap hadir dalam persekutuan doa ini sampai pada Pentakosta. Mungkin dari panitia ada pengumuman? Makasih Pak Valen dan teman-teman dari Ujung Berung. Ya, kita akan kembali bertemu hari Senin dengan jam dan temanya jam sama, temanya juga berbeda. Terima kasih Pak Valen dan Kak Debbie. Sama-sama Ibu. Sama. Ya, Silakan Pak Valen. ya, kalau dengan demikian sudah berakhir, Bapak Ibu Saudara dapat meninggalkan atau mau bersapa-sapa dipersilakan, bersay hello. Mungkin sudah lama tidak berjumpa. Silakan. Boleh foto juga Pak Valen? Oh buat iya, foto ya. presentasi. Benar, Pak Wujud. Mumpung Pak Andreas ada nih, kemarin nggak Oh difoto. iya, benar ya. Siapa yang foto ya? Boleh, Isel